Setelah berhasil mengembalikan warna di padang bunga matahari, Whisperwood Squad melanjutkan perjalanan menuju perbukitan kristal beku. Sebuah daerah perbukitan yang selalu dingin, karena tertutup es dan salju sepanjang tahun. Sepertinya akan butuh effort lebih untuk melewati tempat ini. Perbukitan kristal beku memang terkenal dingin, namun sepertinya level dinginnya sudah mencapai ekstrim saat ini. Shiva menciptakan gelembung untuk melindungi mereka dari udara dingin saat terbang melintasi perbukitan kristal beku. Satu untuk Gita dan Adrina, satu untuknya bersama Jihan dan Pari. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di sini, ucap Shiva. Maksudmu? Tanya Pari. Ini bukan suhu dingin yang biasa, jawab Shiva. Bisa jadi. Dengan apa yang terjadi di padang bunga matahari, mungkin saja telah terjadi sesuatu di sini, sahut Jihan. Butiran salju turun jauh lebih banyak, ucap Gita yang mengangkasa lebih tinggi di dalam gelembung bersama Adrina. Kita benar-benar harus menyatukan peta spektrum, agar semuanya kembali seperti sedia kala, ujar Adrina. Semoga saja kita dapat segera melakukannya. Malam ini sudah purnama ketiga, Gita berkata. Adrina mengangguk. Hei lihat, apa itu? Seru Jihan saat melihat sesuatu di bawah sana. Sepertinya itu danau geometri yang kita cari, Shiva berujar. Danau? Kenapa aku tidak melihat air? Jihan bertanya dengan nada bingung. Karena danau itu sudah membeku, jawab Pari. Danau itu punya simbol-simbol yang mirip dengan geometri. Kita harus menyusunnya agar mendapatkan permata hijau, jelas Shiva. Whisperwood Squad terbang merendah. Shiva membuka gelembung agar mereka bisa berjalan di atas danau. Lapisan esnya belum terlalu tebal, jadi berhati-hatilah, pesan Shiva. Whisperwood Squad menuruti pesan Shiva. Aku akan mencoba menyelesaikan susunannya, Shiva berkata seraya mengeluarkan kekuatannya untuk menggerakkan simbol-simbol di dasar danau, yang pantulannya terlihat pada lapisan es di atasnya. Cukup lama Shiva berusaha memecahkan korelasi simbol-simbol tersebut, sampai tiba-tiba ia berseru. Sedikit lagi. Whisperwood Squad langsung girang mendengarnya. Sayangnya, secara tiba-tiba muncul badai kristal yang langsung menyerang ke arah Shiva. Beruntung Pari cukup sigap untuk membuat perisai perlindungan. Cepat cari tempat berlindung, seru Shiva kepada Whisperwood Squad. Bertahanlah, kami akan mencarinya, Gita berkata. Sementara Pari dan Adrina bersama Shiva. Gita dan Jihan pergi mencari tempat berlindung. Keduanya terbang mengitari kawasan bukit kristal beku, dan hanya menemukan tebing-tebing yang tertutupi salju. Namun mereka tidak patah semangat, mereka menambah kecepatan untuk kembali terbang mengitari kawasan tersebut. Lihat itu, Jihan berseru. Mereka melihat sebuah mulut gua. Keduanya mengangguk dan bergegas kembali. Aku berhasil mendapatkannya, ucap Shiva saat menggenggam sesuatu yang terang dan berwarna hijau. Di saat yang sama Gita dan Jihan kembali dan memberitahukan bahwa mereka sudah berhasil menemukan tempat berlindung. Bergegas mereka pergi. Namun tidak semudah itu, sekali lagi serangan badai kristal menuju ke arah mereka. Pari kembali menyelamatkan Whisperwood Squad dengan melemparkan perisai daun sebagai penghalang. Jihan, Shiva, dan Pari menggabungkan kekuatan untuk membentuk perisai yang bisa melindungi mereka. Serangan badai kristal sama sekali tidak bisa dilawan. Cuma ada dua cara, pergi atau bertahan. Whisperwood Squad memilih cara pertama. Mereka yakin mereka tidak akan bisa menang melawan kekuatan alam. Segera mereka terbang meninggalkan danau geometri.
Dengan kecepatan penuh mereka berusaha sesegera mungkin tiba di gua yang ditemukan Gita dan Jihan. Begitu memasuki gua, mereka langsung terpukau dengan keindahan gua yang berisi banyak kristal. Mereka tidak menyangka akan menemukan tempat sebagus ini di tengah badai kristal di luar sana. Sepertinya ini bukan permata hijau, terdengar suara lirih Shiva. Bukankah kita sudah berada di tempat yang benar untuk mendapatkan permata hijau? Seru Jihan. Atau mungkin kita belum berada di tempat yang tepat, sahut Gita. Whisperwood Squad terdiam. Saat keadaan hening, tiba-tiba Shiva melihat sesuatu. Cepat ia menuju ke sebuah patung es berbentuk naga. Ia memperhatikan sesuatu di tangannya, sebelum tersenyum dan meletakkannya di bagian tengah patung tersebut. Cahaya terang menyelimuti gua tersebut. Patung es tersebut berubah menjadi seekor naga hijau. Di tangannya tergenggam sebuah permata hijau. Namaku Hagra. Aku adalah penjaga perbukitan kristal beku. Terima kasih telah menghidupkanku lagi, ucapnya pada Shiva. Perlahan ia menyerahkan permata hijau di hadapannya pada Shiva. Jaga permata itu baik-baik, pesan Hagra. Shiva meraih permata hijau itu. Cahaya hijau zamrud memenuhi gua kristal tersebut. Whisperwood Squad menyambutnya dengan perasaan bahagia. Mereka kembali berhasil mendapatkan permata yang ketiga. Tinggal 2 permata lagi untuk dapat mengembalikan peta spektrum. Kalian harus berhati-hati di lembah kabut ungu. Kebohongan sering sekali tidak terlihat, namun kebenaran akan tetap jadi kebenaran. Sekali lagi Hagra berpesan. Whisperwood Squad mengangguk. Setelah mengucapkan terima kasih mereka pun segera beranjak meninggalkan gua kristal. Hagra mengepakkan sayapnya, secara tiba-tiba tubuhnya pun mulai membesar. Dengan cepat ia terbang keluar dari gua kristal. Ada tugas yang harus segera dilaksanakan olehnya. Karena peta spektrum harus segera disatukan.